Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusakma Junaidi. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas lanjutan dari konten-konten saya sebelumnya. Sebelumnya saya sudah membahas tentang tips memilih formasi CPNS maupun tips melakukan pemberkasan. Dan selanjutnya saya juga sudah membahas tips terkait SKD dan SKB, baik CAT maupun non-CAT pada formasi dosen ya, khususnya di Kemdikbudristek di tahun 2023 kemarin. Nah, selanjutnya saya akan membahas hal-hal apa saja yang saya lakukan ketika sudah diterima sebagai CPNS. Jadi, informasi buat teman-teman, jadi waktu Kemdikbud itu memang terjadi sedikit pergolakan ya. Pergolakan awalnya adalah yaitu pengumuman DRH itu sempat diperpanjang beberapa kali seperti itu, dan detailnya nanti ada di screenshotan terkait website yang menjelaskan tentang berapa kali, 2 kali kalau tidak salah itu DRH diperpanjang oleh Kemdikbud. Belum lagi molornya SK yang seperti teman-teman sudah lihat di Twitter maupun di media sosial, ada gerakan desak Kemdikbud untuk segera menerbitkan SK, hingga akhirnya puncak momennya adalah ketika influencer Kiki Saputri membahas tentang SK CPNS Kemdikbud yang lama belum turun, sudah jauh, hampir berapa bulan kami menunggu, 4-6 bulan kalau seingat saya ya, menunggu pastian SK CPNS, hingga akhirnya di bulan sekitar Juli atau Agustus itu keluar press release dari Kemdikbud yang menyatakan bahwa SK akan segera terbit secara bergelombang seperti itu. Dan pengalaman saya sendiri ketika CPNS tentu pada saat DRH ya, DRH sudah saya bahas di video sebelumnya tentang tips bagaimana pengisian DRH. Nah, saya akan bercerita tentang pengalaman saya ketika saya menjadi CPNS awal. Kebetulan saya di Kemdikbud untuk unit kerjanya adalah di Politeknik Negeri Jember. Jadi mungkin teman-teman yang berminat menjadi CPNS di Politeknik Negeri Jember khususnya, ini sharing ya dari personal saya ada di jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata. Untuk penempatannya, saya sendiri berpenempatan di Bondowoso, tepatnya di kampus 2 Politeknik Negeri Jember. Apa saja yang saya lakukan? Pertama tentunya Politeknik Negeri Jember ketika ada pengumuman SK terbit, maka pihak kepegawaian dari Politeknik Negeri Jember itu mengundang seluruh CPNS untuk hadir di acara pembekalan dan orientasi selama 3 hari. Selanjutnya, setelah orientasi selama 3 hari, kegiatan selanjutnya itu kita tim bonding ya ke jurusan masing-masing. Kemudian dari pihak kepegawaian Polij sudah menginstruksikan untuk melengkapi persyaratan pengurusan NIDN atau pemindahan home base dan pengaktifan NIDN seperti itu. Sambil paralel juga kami berdiskusi. Waktu itu saya karena di prodi baru ya, tantangannya adalah benar-benar memulai dari nol. Nah, ketika sudah tahu sebelumnya, memang 2 minggu sebelum dipanggil di Politeknik Negeri Jember kampus pusat, kami sudah ada arahan dari jurusan untuk membuat RPS. Karena memang prodi baru, jadi memang tenaga kami dibutuhkan untuk mendukung adanya prodi baru, yaitu adalah produksi media. Lanjutnya, ketika sudah tim bonding ya, saya di sini tepatnya di Bondowoso sudah hampir 3 minggu. Kegiatan minggu pertama waktu itu ya sekitar itu orientasi dari kepegawaian Polij. Minggu kedua saya habiskan di jurusan ya, karena saya waktu itu masih di Jember, pengenalan dengan dosen, tendik, teknisi maupun pegawai-pegawai lain yang ada di jurusan BKP Polij. Nah, di minggu ketiga ini per mulai Senin saya bersama 2 orang teman saya yang sama-sama produksi media dari CPNS Produksi Media ini sudah mulai aktif di kampus Bondowoso, dan memang sudah dibagi juga jadwal kuliah. Kemudian kita juga didorong membuat RPS dan membuat modul. Kalau di Politeknik Negeri Jember namanya BKPM. Kemudian juga hal lain ya sudah yang saya persiapkan khususnya adalah membuat materi perkuliahan. Nah, untuk saya memang di semester pertama ini ya, selain memang paralel pengurusan NIDN itu, saya juga memang
mempersiapkan materi-materi perkuliahan tentunya. Di semester ini saya mengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, kemudian juga pengantar produksi media, dan ada satu mata kuliah yang saya amprodi lain, yaitu tepatnya di destinasi pariwisata, mata kuliah pemandu wisata. Untuk konsep perkuliahan di Politeknik Negeri Jember itu memang sistemnya adalah tim teaching seperti itu. Nanti tim teachingnya bisa terdiri dari 2 orang maupun 3 orang seperti itu. Selain itu juga yang saya persiapkan, karena dosen ini ada target kinerja yang bernama BKD ya, beban kinerja dosen, tentu saya juga harus mempersiapkan publikasi dan juga pengabdian. Untuk publikasi, jadi sebelum ketika saya mengisi waktu luang itu saya sudah membuat publikasi, dan pada saat aktif di sini juga saya membuat publikasi itu sih. Jadi teman-teman menjadi dosen ya CPNS itu memang harus mengetahui selain yang saya sudah sampaikan di konten saya yang lain terkait dengan 9 kemampuan dasar mengajar, terbiasa untuk melakukan penelitian, aktif di berbagai kegiatan internal maupun eksternal kampus, karena itu juga menunjang penelitian maupun pengabdian, mempunyai kemampuan public speaking yang mumpuni, dan juga mampu untuk networking. Karena apa? Kalau di Politeknik ini kan memang yang dilihat dalam proses outputnya adalah keterserapan lulusan, dalam artian implementasi link and match ini menjadi salah satu kunci dan tolak ukur. Selain IKU tadi, memang perguruan tinggi sudah punya indikator kinerja utama atau IKU dari Kemdikbudristek sebagai tolak ukur kinerja, namun salah satu elemen dalam IKU itu adalah keterserapan lulusan. Memang waktu di pekerjaan sebelumnya saya di SMK itu memang bertanggung jawab terkait dengan hubungan industri dan komunikasi pemasaran karena sekolah swasta ya. Jadi saya juga bertanggung jawab untuk mencari dan mendapatkan siswa. Mungkin itu hal apa saja yang saya lakukan selama mulai aktif ya, selama aktif menjadi CPNS di Politeknik Negeri Jember. Sekian, terima kasih sudah menonton channel Rusyak Junaidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.